pada tanggal 20 Mei 2022. Untuk saldo kas masjid pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp16.639.691. Kemudian jumlah penerimaan sebesar Rp2.810.000, sedangkan pengeluaran sebesar Rp4.958.000, sehingga saldo akhir per 20 Mei 2022 sebesar Rp14.491.691. Untuk petugas sebagai imam dan khatib pada hari ini adalah Bapak Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin LCMA, Muazzin Saudara Muhammad Iqbal. Untuk waktu sholat Jumat jatuh pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Adapun program masjid yang pertama, kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu secara offline di masjid dan bisa diikuti melalui streaming di YouTube. Yang kedua, DKM Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya. Yang ketiga, DKM Masjid membuka program tabungan kurban. Bagi muslimin yang masih di luar masjid, dipersilahkan segera bersiap-siap ke masjid, dan karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk meluruskan shaf sesuai yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan berjamaah. Yang kedua, dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sholat Jumat antara lain tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan sholat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khatib naik ke mimbar. Selanjutnya mari kita bertawasul bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan di tahun 2022 bisa tercapai, mengingat pajak berkontribusi lebih dari 70% di APBN kita untuk pembangunan dan lain-lain. Dan semoga segala niat dan usaha kita bersama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-20 di bulan Syawal 1443 Hijriah. Berarti 20 hari sudah bulan suci Ramadan yang mulia meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita masih bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga bisa merasakan dan menikmati indah dan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati indah dan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, khatib mengajak untuk kita bersama
wabil khusus diri khatib sendiri untuk merenung akan apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu hadis sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan kita sering mendengar hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatin, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Yang kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan Rasul sendiri yang langsung menjadi tauladannya. Yang mana risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini, yang kita tahu landasannya adalah iman, yang tujuan utamanya, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah liutammima makarimal akhlaq, yaitu untuk menyempurnakan kesempurnaan dan kemuliaan akhlak tersebut supaya bisa diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan umat manusia 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai manusia itu menghembuskan nafas yang terakhir di permukaan bumi ini. Pertanyaannya adalah, apa itu akhlak karimah atau yang disebut dengan akhlak mulia? Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang cukup panjang, yang diantara potongan hadis itu Rasul mengatakan, qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, ingatlah bahwa dalam setiap jasad dan tubuh manusia, siapapun dia, dimanapun dia berada, bangsa apapun manusia tersebut, suku apapun manusia tersebut, status sosial yang bagaimanapun manusia tersebut, kata Rasul, bahwa dalam setiap jasad dan tubuh manusia tersebut ada yang disebut dengan mudghah, gumpalan darah, yang mana Rasul mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila mudghah, gumpalan darah yang ada pada dia, setiap diri dan jasad manusia tersebut soleh, baik, positif, maka dijamin, kata Rasulullah, digaransi, kata Rasulullah, tubuh, jasad dan segala yang berhubungan dengan jasad manusia itu akan soleh dan akan baik dan akan positif. Tapi wa idza fasadat, kata Rasulullah, kalau rusak, yaitu rusak dengan penyakit-penyakitnya, seperti misalnya penyakit sombong, penyakit hasud dengki, penyakit tamak, rakus, iri hati, pelit, ego, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, dan berbagai macam penyakit-penyakitnya. Apabila mudghah, gumpalan darah tersebut sudah rusak dengan penyakit-penyakitnya, fasadal jasadu kulluhu, maka jasad dan tubuh manusia tersebut dan segala yang berhubungan dengan jasad manusia itu pun akan rusak dan akan sakit. Ala wahyal qalbu, mudghah tersebutlah, gumpalan darah tersebut, itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah al-qalbu, hati. Atau dalam istilah lain ada yang menyebutnya dengan istilah adalah apa yang dikenal dengan istilah hati nurani atau budi luhur. Maka berdasarkan hadis ini, dan akhlak itu adalah juga 100% dari bahasa Arab, plural jamak dari kata khuluq. Dan berdasarkan hadis tadi, dan kata akhlak adalah 100% bahasa Arab, jamak atau plural dari kata khuluq. Ternyata kata khuluq dalam ilmu bahasa Arab, yaitu morfologinya bahasa Arab, ilmu sorof, dia satu akar kata dengan kata al-khaliq, yang kita tahu al-khaliq itu adalah yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kata al-makhluk, masih wallah, selain Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita makhluk-makhluk yang bernama manusia. Kata khuluq jamaknya, pluralnya ada kata akhlak,
Dengan kata al-khaliq, dengan kata al-makhluk ternyata satu akar kata dalam ilmu sorofnya, yaitu ilmu tata bahasa Arab, morfologinya bahasa Arab, yaitu asal kata khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhlukun. Maka berdasarkan hadis tadi dan berdasarkan asal usul kata bahasa Arab, kata akhlak yaitu plural dari kata akhlak, yang juga akar katanya sama dengan al-khaliq, dengan al-makhluk. Maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, fikiran, pernyataan atau ucapan-ucapan, tindakan atau perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk. Dalam hal ini adalah terutama manusia. Jika apa yang ada di hatinya, fikirannya, pernyataan-pernyataannya, perbuatan atau tindakannya, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk tersebut, terutama manusia tadi, sesuai dengan kehendak dan peraturan Sang Khalik, yaitu peraturan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syariat, maka lahirlah yang disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mulia. Tapi apabila yang ada di hatinya tersebut, fikirannya, pernyataan-pernyataan ucapannya, tindakan dan perbuatannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya makhluk tersebut, terutama manusia, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Khalik yaitu Allah, keluar dari tata cara yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disebut dengan syariat, maka itulah yang disebut dengan akhlak al-mazmumah, akhlak as-sayyi'ah atau akhlak yang tercela. Usikum nafsi wa iyaya bittaqullah. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, yaitu berupa syariat kepada umat manusia yang berlandaskan iman. Tujuan utamanya adalah bagaimana manusia-manusia yang menjadi objek risalah tersebut, yang dapat atau yang mendapatkan risalah tersebut, tujuannya adalah bagaimana manusia-manusia tersebut, apapun dia, siapapun dia, baik dia seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi pemimpin yang berakhlak karimah. Sebagai seorang ekonom, pelaku ekonomi, entrepreneur, pengusaha, bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha dan pelaku ekonomi yang berakhlak karimah. Kalau dia menjadi seorang politisi, bagaimana dengan syariat yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu menjadi para politisi yang berakhlak mulia. Kalau dia menjadi aparat dan penegak hukum, bagaimana dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu, dia menjadi aparat dan penegak hukum yang berakhlak karimah. Kalau dia menjadi seorang bapak, seorang suami, bagaimana dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, mereka menjadi manusia-manusia, para suami dan para pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga yang berakhlak karimah. Kalau dia menjadi seorang istri, apapun dia, siapapun dia seorang istri tersebut, bagaimana dengan risalah tersebut, dia menjadi seorang istri yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Artinya adalah isi hatinya, fikirannya, pernyataan-pernyataan dan ucapan yang dilontarkan dari lidahnya, tindakan dan perbuatannya, kebiasaan dan karakter yang ada pada dirinya, bahkan sikap yang diambilnya, kebijakan-kebijakan yang diambilnya adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai Sang Khalik, yaitu tidak keluar dari syariat, on the right track, yaitu supaya apa yang diinginkan oleh Allah tersebut betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka inilah yang disebut dengan akhlak karimah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau, Muhammad, menyampaikan risalah ini kepada umat manusia, dan engkau langsung, kata Allah, yang menjadi tauladan terhadap akhlak karimah tersebut.
tujuan utama dari Allah adalah illa rahmatan lil alamin. Bagaimana tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat dalam segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai akhlak karimah, akhlak yang mulia. Dan kita tahu akhlak itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan akhlak kepribadian dan ada akhlak kinerja. Misalnya akhlak kepribadian, orangnya jujur misalnya. Kalau dia menjadi pegawai yang jujur, pemimpin yang jujur, politisi yang jujur, bisnismen yang jujur. Dan bukan hanya sekedar jujur, tapi juga menjadi para pekerja dan menjadi para pemimpin yang politisi yang bukan hanya sekedar jujur, tapi kinerjanya pun kinerja orang yang berakhlak karimah, yaitu kerjanya tuntas, kerjanya tidak sembarangan, tidak ada kata putus asa dalam bekerja. Kalau bekerja sungguh-sungguh, yaitu kepribadiannya orang yang tawadhu, yang rendah hati, pemimpin yang rendah hati, kaya berlimpah bagaimanapun hartanya, dia tidak sombong dan tawadhu dan rendah hati, tapi kinerjanya pun berkualitas, yaitu orang yang kerja tuntas, yang bersungguh-sungguh, yang kinerjanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyatakan atas risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad, yang Rasul diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang berakhlak karimah, sehingga dimanapun kita berada, apapun profesi kita, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berakhlak karimah, sehingga tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapat ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah dalam segala aspek kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabiy qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah guru-guru kami ya Allah. Bimbinglah keluarga kami dan keturunan kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami berkeluarga, berbangsa, bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah.
Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah, lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkan ya Allah. Jadikan kami ya Allah, jadikan keturunan kami, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk menjadi hamba-hambamu yang berakhlak karimah ya Allah, yang berakhlak mulia ya Allah, sehingga mampu mereka mendatangkan keberkahan ya Allah, keridha, rahmat dari Engkau ya Allah dalam kehidupan kami berkeluarga, berbangsa dan bernegara ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.